Kinan dan Dira melanjutkan perjalanan. Mereka memutuskan untuk jalan kaki bersama. Menikmati suasana kota yang mulai terik dan polusi udara yang mulai meningkat. Sepanjang perjalanan, tangan mereka terus terpaut dan tak terpisahkan. Sesekali Dira mengajak Kinan untuk makan jajanan kaki lima yang berjajar di pinggir trotoar jalanan kota. Selalu dengan ekspresi wajah yang tak biasa ketika Kinan mencicipi jajanan kaki lima. Namun demi cinta tetap saja mencoba untuk memakannya. Dira pun mengajak Kinan untuk naik becak untuk berkeliling. Sejenak Kinan benar-benar melupakan kesibukannya selama ini. Aku nggak pernah lo naik becak. Baru kali ini. Ucap Kinan yang sudah duduk di becak bersama Dira. Masak sih, Mas? Tanya Dira tak percaya. Iya. Kamu tahu sendiri. Sejak kecil papa sudah sibuk mengurus bisnis dan tidak ada waktu buat aku. Aku tidak pernah merasakan ini semua. Kata Kinan sambil menggenggam tangan Dira. Ya pahamlah, Mas. Mas sudah terbiasa hidup mewah sejak kecil. Jadi ya Dira maklumi aja. Sahut Dira. Nggak gitu juga kok. Justru aku seneng. Ya walaupun aku banyak protes dan bikin kamu malu. Kan itu semua karena aku belum terbiasa aja. Kata Kinan. Hehehe. Aku bingung menghadapi mereka karena sikap kamu yang bawel. Sumpah bawel kamu mirip ibu-ibu. Sindir Dira. Enak aja ibu-ibu. Kata Kinan sambil merangkul Dira. Kamu bahagia Mas 2 hari ini. 2 hari yang menyiksa kamu. Hehehe. Bahagia. Aku mendapat banyak pelajaran dari kamu. Aku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Mencoba hal baru sih. Hal baru di dunia aku. Kata Kinan sambil mencium tangan Dira. Kita ke mall yuk. Main time zone. Ajak Kinan dengan semangat. Ayo. Sahut Dira dengan semangat. Di mall. Natasha sedang asik berbelanja. Dengan gaya yang seksi dan fashionable. Natasha menyusuri toko tas, baju, sepatu dan aksesoris branded. Dengan gaya yang angkuh dan bak model internasional, Natasha mencoba sepatu. Tiba-tiba matanya tertuju pada 2 sosok yang mesra dan saling bergandengan tangan. Kinan sama anak ingusan itu. Nyebelin banget sih. Gerutu Natasha dengan tatapan tajam. Kata Natasha yang sibuk mencoba sepatu. Bak. Cepet bungkus yang ini. Tapi saya nitip belanjaan saya dulu ya Mebeka. Kata Kinan pada pegawai toko sepatu itu. Baik. Nona. Jawab pegawai itu. Natasha pun segera membuntuti Kinan dan Dira diam-diam. Natasha sangat geram kenapa bisa-bisanya Kinan merubah penampilannya hanya demi anak ingusan itu. Kinan dan Dira pun sedang asyik bermain di arena time zone. Mereka tertawa bahagia dan sangat romantis sehingga menjadi pusat perhatian banyak orang. Dira begitu bahagia melihat wajah suaminya yang menjadi lebih hangat dibandingkan awal mereka pertama kali bertemu.
Dira melihat barisan gigi Kinan yang rapi dan senyuman yang tersungging di bibir manis Kinan. Baru kali ini Dira melihat Kinan seceria ini. Kinan dan Dira mengulang masa kecil mereka yang mungkin dulu tidak sebahagia ini. Sedangkan mata Natasha masih menguntit kebersamaan Kinan dan Dira. Setelah puas bersenang-senang di arena time zone, Kinan mengajak Dira belanja. Belanja pakaian, tas, sepatu dan aksesoris. Mata Dira selalu melotot setiap kali melihat label harga di baju, tas, sepatu dan aksesoris itu. Sesekali Dira menelan ludah melihat harga yang tidak lazim baginya. Sedangkan Kinan menunjuk apa yang Dira pilih dengan mudahnya seperti membeli kerupuk. Hehehe. Sayang itu mahal banget. Nggak usah banyak-banyak. Kata Dira. Sayang. Kamu kan istri aku. Udah selayaknya aku manjain kamu. Mumpung aku ada waktu temenin kamu belanja. Sahut Kinan. Aduh. Beruntung banget ya Mbak dapat suami seperti ini. Saya juga mau satu yang kayak gini. Sahut pegawai toko yang melayani Dira dan Kinan. Hehehe Mbak bisa aja. Imbu Dira dengan tersenyum malu. Natasha yang sedari tadi menguntit Kinan dan Dira hanya bisa bergumam dengan penuh kekesalan sambil sesekali menghentakkan kakinya. Setelah puas berbelanja, Dira mengajak Kinan makan di food court cepat saji. Kinan segera mencari meja, sedangkan Dira membantu memesan makanan. Dira pun sudah membawa tray berisi 2 porsi beef burger dan 2 soft drink. Ini, Mas. Ayo cepat makan. Kata Dira. Oke. Makasih ya. Jawab Kinan. Oh ya emang kalau anak-anak seusia kamu kalau pacaran selalu makan di resto cepat saji gini. Ya. Tanya Kinan. Iya. Lah. Soalnya kan ramah di kantong, Mas. Makan satu pakai dapat nasi, lauk sama minumnya. Kalau mau sesuai kayak standarnya, Mas sudah pasti nggak jebol kantong. Kata Dira seraya melahap burgernya. Kinan pun nampak ragu-ragu untuk memakannya. Kenapa Mas? Nggak suka? Imbu Dira yang melihat ekspresi Kinan yang menunjukkan raut wajah yang aneh. Nggak kok. Jawab Kinan seraya melahap burgernya. Gigitan pertama membuat Kinan diam sejenak. Merasakan rasa dari beef burger yang dia santap. Sayang. Ini kalorinya banyak banget loh. Berapa kalori yang terkandung dalam beef burger dan soft drink? Celoteh Kinan yang lagi-lagi membuat Dira menepuk jidatnya. Mas. Udah sekali-kali cuek napa? Nggak usah kayak gitu. Sahut Dira. Kinan pun hanya diam dan menyantapnya dengan perlahan. Natasha yang melihat kebersamaan Kinan dan Dira pun bergumam pada dirinya sendiri. Kinan. Selera kamu benar-benar berubah. Pakaian kamu. Makanan yang kamu makan bahkan selera kamu terhadap wanita benar-benar turun kasta. Bodoh kamu Kinan.
Aku selalu ada di depan kamu tapi kamu sama sekali tidak pernah melihatku tapi malah memilih cewek kampungan dan anak ingusan. Kata Natasha sambil menggigit bibir bawahnya dan mengepalkan kedua tangannya dengan geram. Setelah selesai makan, Kinan dan Dira pun segera pulang. Namun Natasha memasang gaya cari perhatian. Natasha yang kesal, pura-pura berjalan dengan seolah-olah menelpon seseorang dan menabrak Kinan yang bersisipan jalan dengannya. BRUK membuat handphone Natasha jatuh dan juga belanjaan. Kinan dan Dira yang tidak menyadari kehadiran Natasha pun dengan segera membantu mengambil handphone dan belanjaan Natasha. Maaf Mbak, kata Dira. Kinan pun mendongak dan terkejut melihat Natasha. Natasha, seru Kinan. Dira pun ikut mendongak dan terperanjat kaget. Hah? Nenek sihir. Celetuk Dira yang langsung menutup bibirnya dengan telapak tangannya. Apa kamu bilang tadi? Sahut Natasha. Mereka pun segera berdiri. Sorry. Biasa. Kita nggak sengaja. Sahut Kinan yang mencoba mengalihkan perhatian. Ayo sayang kita pergi. Kata Kinan yang kemudian menggandeng tangan Dira. Daa. Nek. Celetuk Dira sambil melambaikan tangannya. Kinan. Berhenti. Seru Natasha yang membuat langkah Kinan berhenti. Natasha pun mendekat ke arah Kinan. Kenapa sih kamu nggak pernah lihat aku? Sejak Cynthia pergi. Aku sudah berusaha dekatin kamu. Berada di sisi kamu. Tapi sekalipun kamu nggak pernah lirik aku. Aku kurang apa dibanding dengan gadis kampungan dan ingusan ini. Lihat penampilan kamu dan selera kamu. Semuanya berubah kampungan. Kata Natasha yang menumpahkan kekesalannya. Kamu sudah tahu jawabanku tetapi kamu yang tidak pernah sadar diri. Jangan pernah menghina Dira. Dira jauh lebih baik dibanding kamu. Sahut Kinan. Mata Natasha pun berkaca-kaca. Heh. Kamu pasti sudah terpengaruh sama bocah ini. Mana mungkin seorang Kinan menikahi gadis udik yang gak jelas asal-usulnya. Pasti kamu udah dipelet. Dan kamu gak pernah diajari orang tua kamu sopan santun. Pantes anaknya kampungan. Orang tuanya juga pasti kampungan. Kata Natasha yang menyunggingkan senyum sinisnya. Dira pun geram karena Natasha sudah membawa orang tua. Dira melepaskan genggaman tangan Kinan dan mendekatkan wajahnya pada Natasha. Lalu menatap mata Natasha dengan tajam sehingga membuat Natasha mundur selangkah. Kamu boleh hina aku. Tapi jangan bawa-bawa orang tua aku. Justru orang tua kamu yang kasihan karena anak gadisnya sudah kehilangan harga diri dan martabatnya hanya untuk mengejar laki-laki yang tidak mencintainya. Sebelum kamu menginginkan seseorang, belajarlah arti cinta jangan arti harta. Kalau Mas Kinan bangkrut apa kamu masih bisa mencintai dia? Tanya Dira sembari menunjuk muka Natasha. Natasha pun hanya terdiam. Dira segera menggandeng tangan Kinan dan mengajaknya pergi.
Kinan hanya terdiam dalam kagum melihat sikap Dira yang begitu tegas pada Natasha. Sial. Lagi-lagi dia bisa membungkam mulut aku. Gerutu Natasha. Sesampainya di depan mall. Kita naik apa sayang? Tanya Kinan. Terserah aja. Jawab Dira dengan sedikit ketus. Kinan mengerti bahwa Dira masih kesal dengan sikap Natasha. Kinan akhirnya memilih menelpon Jerry. Sekalian memberi Jerry pelajaran. Sedangkan Jerry masih tidur dan sembunyi di balik selimutnya. Mendengar suara handphone bergetar di nakas dekat tempat tidurnya, Jerry segera menyambarnya dengan malas. Jer, cepat jemput. Gue lagi di mall yang gak jauh dari rumah lo. Cepat gak pakai lama. Kata Kinan yang kemudian menutup teleponnya tanpa memberi waktu Jerry menjawab sekalipun itu kata, halo. Haduh. Gila emang si Kinan. Hari Minggu masih aja gangguin. Lagian ngapain sih ke mall jam segini? Ngerepotin aja. Lagian gak bawa mobil apa? Gerutu Jerry. Jerry segera beranjak dari tidurnya dengan buru-buru dan langsung mencuci muka dan menggosok gigi tanpa mandi. Karena Jerry paham bagaimana marahnya Kinan. Ketika Kinan sudah bilang A harus A, Jerry pun segera bergegas dan buru-buru. Sedangkan Dira masih diam dan memanyunkan bibirnya sekali-kali. Kinan menggenggam tangan Dira, membuat Dira menoleh dan menatap Kinan. Maaf. Maafin aku. Kata Kinan. Mas nggak salah kok. Maaf aku nggak bisa tahan amarah aku. Nggak perlu maaf. Kamu sudah melakukan yang benar. Kata Kinan sambil mengusap lembut kepala Dira. Tak lama kemudian Jerry pun datang. Jerry segera menyapa dan menurunkan kaca mobil. Halo, bos. Sapa Jerry dengan senyum Pepsodent. Loh, kok Mas Jerry? Tanya Dira heran. Tadi aku telpon dia. Mungkin kamu nggak dengar. Soalnya lagi kesel sama Natasha. Ya udah ayo masuk. Kata Kinan. Dira pun menurut dan segera masuk ke dalam mobil. Kinan dan Dira pun duduk di belakang. Jerry pun segera menancap gas. Tumben bos. Pakaiannya aneh. Abis dari mana? Menurut lo kita abis dari mana? Dari mall. Ya udah. Udah tahu nanya. Jer. Tolong ya pesan 100 tong timba tutup yang ada krannya buat cuci tangan. Lalu kasih ke warung tenda yang belum ada tempat cuci tangannya. Besok pagi gue tunggu di kantor. Gue yang mau terjun langsung. Kata Kinan dengan tegas. Mendengar permintaan Kinan, membuat Jerry mengernyitkan dahinya. Kamu beneran serius, Mas? Tanya Dira. Iyalah sayang. Oh ya Jer. Gue minta besok jam 9 barang udah ada di kantor 100 biji. Banyak amat bos. Mau waralaba warung tenda juga. Udah besok lo juga tahu. Ketus Kinan. Dira. Kamu bahagia nggak? Tanya Jerry pada Dira. Mendengar ucapan Jerry, Kinan mengangkat sebelah alisnya.
Apa maksud Jerry bertanya seperti itu? Emangnya kenapa, Mas? Ya hati-hati aja dan jaga kesehatan kamu. Nanti kamu bisa kena hipotermia karena kamu akan hidup di kutub utara yang dingin selamanya. Celetuk Jerry yang disambut gelegar tawa Dira yang diikuti oleh Jerry. Maksud lo apa, Jer? Ngapain lo nyuruh Dira buat hati-hati dan jaga kesehatan? Emang lo sendiri apa? Lo udah hidup duluan tinggal di kutub utara sebelum Dira. Kenapa lo nggak pindah aja ke kutub yang panas? Kalau lo bosan hidup di kutub utara, kata Kinan dengan ketus yang membuat tawa Jerry lenyap seketika. Sedangkan Dira semakin terbahak sambil menepuk mesra tangan Kinan, mengingatkan untuk tidak terpancing dengan gurauan Jerry.